ayat yang ke-19. Perhatikan. Kita sebelum ke Toha, kita ke Al-Qasas dulu. Al-Qasas 31. Ya. Oke. Nah, di dalam Al-Qasas ayat berapa? Kita mulai Toha dulu, dari Toha 17. Ya, di dalam Toha ayat 17, di sini Allah bertanya kepada Musa, apakah itu yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Ya kan? Ini persis narasi yang dalam kitab Keluaran tadi. Lalu Musa menjawab di ayat 18-nya. Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya dan aku pukul daun-daun dengannya untuk kambingku. Dan bagiku ada keperluan lain lagi padanya. Ini seolah-olah Tuhan bertanya, apa fungsi tongkatnya? Ya kan? Ini Allah ini seperti bertanya kepada Musa fungsi tongkatnya. Padahal bukan itu yang ditanya. Yang ditanya apa itu yang ada di tangan kananmu, bukan apa gunanya. Nah, lalu Musa menjawab di sini. Allah berfirman, lemparkanlah ia. Alqiha ya Musa. Nah, perhatikan, ayat ini direvisi di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-31. Nah, di dalam narasi Al-Qasas di sini tidak pernah ditanya kepada Musa apa itu yang ada di tangannya. Tetapi di dalam surat Al-Qasas 31 ini perkataannya bukan alqiha ya Musa, tetapi wa an alqi asok. Ya, yang artinya dan lemparkanlah tongkatmu, bukan lemparkanlah dia. Perhatikan, lemparkanlah dia dengan lemparkanlah tongkatmu itu sesuatu yang berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda? Nanti akan saya tunjukkan di part berikutnya. Sabar teman-teman, saya nanti akan tunjukkan. Waktu sudah habis, silakan Bu Sawi. Ya kan? Meksore. Mas Edi se mekso. Mas Edis maksa banget gitu loh. Allah Karim. Mas Edis, kalau antum berdiskusi dengan yang lain, mungkin antum bisa berkelit lidah ya. Khusus diskusi sama saya Mas Edis, mohon maaf, jangan berkelit Mas Edis. Saya itu bertahun-tahun belajar tafsir hadis gitu loh. Sekali Anda berkelit, di sana jurang Anda dalam kekalahannya. Ini ya. Ini Mas Edis. Pertanyaan saya di awal belum dijawab. Hanya dikatakan apa namanya penglihatan katanya. Ini ya. Ini bukan penglihatan. Ini judul perikopnya apa? Yesaya mendapatkan panggilan Allah. Jedar. Ini Yesaya mendapatkan panggilan Allah loh. Ini bukan orang seperti mimpi yang Anda kaitkan dengan Al-Quran itu. Ada 7 lembu memakan 7 ada 7 tumbuhan memakan 7 lembu. Bukan. Ini Yesaya mendapat panggilan Allah. Sehingga dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Jadi ini Yesaya sedang diangkat menjadi nabi ini. Menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para sefarim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Ini ketika dia dipanggil oleh Allah akan menjadi nabi, gitu loh. Jangan ngarang-ngarang ini mimpi. Lalu dikaitkan dengan Al-Quran mimpi itu. Gak bisa, gitu loh. Aduh, jadi Yesaya melihat bukan mimpi. Jangan disamakan dengan 7 tumbuhan yang memakan 7 lembu dalam Al-Quran. Itu jelas mimpi kalau itu. Nabi Yusuf mimpi itu tidur. Ini melihat dalam keadaan sadar ketika akan diangkat menjadi nabi. Itu batu apa itu? Kan gitu. Ngarang-ngarang Mas Edis. Ini ya, kalau mimpi, semuanya saya kasih kejadian. Kalau mimpi ini seperti ini Mas Edis. Mimpi itu seperti ini nih. Kejadian 20 nomor 3. Ini ya. Di malam hari Halyahila Bahalom dalam mimpi. Nah, ini dalam mimpi, dalam malam hari tidur. Mimpi ini namanya. Yesaya 20 nomor 3. Coba buka Yesaya 20 nomor 3. Ya. Kejadian 20 nomor 3. 20 nomor 3. Nih,
Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman, ini mimpi namanya. Ini mimpi, gitu loh. Yang tadi itu bukan mimpi. Iya, saya ini melihat bukan mimpi. Nah, bentar ya. Nih, ini mimpi nih. Apa mimpi dalam bahasa Ibrani? Mimpi apa artinya? Shalom, ya shalom atau kholom, mimpi. Ya ini mimpi nih, berasal dari kata akar ini ya, shalom, khalam, yang berarti bermimpi. Ini ya saya bukan mimpi, bro. Dalam teks Ibraninya saya bukan mimpi. Dia sadar bukan mimpi, melihat dia itu, gitu loh. Ngadi-ngadi Mas Edis ini. Berarti belum terjawab ya pertanyaan saya di awal, belum terjawab. Kasih data Mas Edis, kasih data. Saya kan tadi nunjukin data kan bahwa sumur itu ma'ruf, diketahui orang. Setiap orang yang perjalanan tanpa tahu itu ada apa namanya itu ya, ada air atau tidak, dia pasti mampir di sumur tersebut. Nah, ma'ruf. Nah, gitu loh. Mimpi itu ngelindur ya. Ngelindur, orang itu mimpi itu. Contoh, ya seperti ini contohnya lagi. Kita buka di dalam Wahyu 5 nomor 6. Sampai belum jawab pertanyaan saya Mas Edis. Oke, kok ada puzzle sih? Kenapa ini? Jangan panik gitu. Ada puzzle. Ada puzzle ini muncul berkali-kali ini. Apa puzzle ini, Rek? Ciri-ciri mau lari ini bentar lagi nih. Lari. Ngapain lari? Mohon jawaban saya bagus. Oke, waktu habis. Wahyu 5 nomor 6. Iya, waktu habis. Ini ya. Maka aku melihat waktu selesai. Waktu. Hei, Gus Wafi, waktu habis. Anak domba. Ini mimpi. Waktu habis. Oke. Sampai waktu habis sudah tidak ingat lagi. Ada puzzle. Aman. Aduh, Gus Wafi sampai dia lupa waktu, coy. Begitu sadisnya, saudara-saudara. Oke, baik. Begini jawab pakai data Mas. Baik. Nih, saya baca di sini ya. Saya nggak sempat balik-balikan kamera nih. Jadi di dalam Keluaran pasal yang keempat, silakan dicek di situ. Di sini kan Musa ditanya nih. Musa ditanya, apakah itu yang ada di tanganmu? Ayat 2. Keluaran 4 ayat yang kedua. Kita baca dari ayat yang ke-1. Bagaimana jika mereka tidak percaya? Kalau mereka nggak percaya gimana Tuhan? Nah, Tuhan bilang, apa itu yang ada di tanganmu? Musa jawab, tongkat. Maka kalimat selanjutnya, lemparkanlah ia. Kenapa pakai kata ganti ia? Coba, karena tadinya sudah ditanya. Contoh, Wafi, apa itu yang di tanganmu? Handphone, lemparin itu. Kenapa pakai kata itu? Karena tadinya udah ditanya. Nah, sekarang kita ke Quran. Di dalam Quran surat Toha ayat yang ke-17, Musa juga di sini ditanya, ya, apakah itu yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Ditanya ya. Maka Musa jawab, ini adalah tongkatku, aku menggunakannya untuk begini, begini dan begitu. Saya nggak bahas itu. Dan Allah berfirman, wa alkiha ya Musa. Perhatikan kata-katanya, alkiha, lemparkanlah itu, lemparkanlah dia. Dia tongkat itu maksudnya. Di surah apa yang alkiha itu? 19. Surat Toha ayat 19 bunyinya alkiha, lemparkanlah itu. Sudah? Tapi ayat ini direvisi di surat Al-Qasas ayat yang ke-31. Al-Qasas. Di sini tidak ada al-kiha. Tidak ada di sini lemparkanlah ia, tetapi lemparkanlah tongkatmu. Ini agak sedikit mendalam ini. Apa bedanya lemparkanlah ia dengan lemparkanlah tongkatmu? Bedanya apa? Lemparkanlah ia itu merujuk ke tongkat.
Lemparkanlah tongkatmu, jelas bunyinya tongkatmu. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Menurut versi Al-Qasas 31, Allah itu nggak pernah nanya. Dia nggak pernah nanya. Dia langsung, tidak ada angin, tidak ada petir, ngomong, lemparkanlah tongkatmu. Kata-kata lemparkanlah tongkatmu menjadi satu indikasi bahwa Allah sebelumnya belum nanya apa itu yang ada di tangannya. Tetapi lemparkanlah ia itu mengindikasikan bahwa sebelumnya ditanya apa itu yang ada di tanganmu, baru kalimat selanjutnya adalah lemparkanlah ia. Nah, saya mau tanya sama Gus Wapi, yang mana yang diucapkan Allah kepada Musa? Lemparkanlah ia, bahasa Arabnya alqiha, atau wa an alqi asok, lemparkanlah tongkatmu. Ini jelas kontradiksi yang nyata. Nah, nanti kalian akan jelaskan. Nah, sebenarnya poinnya di sini. Apa sih alasan Allah suruh lempar-lempar tongkat? Alasannya apa? Coba. Di dalam Bible alasannya itu adalah karena Musa itu bilang sama Tuhan, kalau mereka nggak percaya sama saya gimana? Coba. Suruh saya ke Mesir, mau dan sebagainya. Kalau mereka nggak percaya gimana? Nah, Tuhan menunjukkan kepada Musa bahwa Tuhan akan memberikan tanda. Karena di ayat berikutnya nanti dikatakan, jikalau mereka tidak percaya kepadamu, maka engkau harus melemparkan tongkat, mengambil air dari sungai, dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda mukjizat yang ingin dibuat di hadapan orang Israel, bahwa Musa sungguh-sungguh diutus. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada Gus Wapi, coba, alasan Musa disuruh lempar-lempar tongkat itu kenapa? Dan tolong jawab itu. Ini agak dalam ini, Gus Wapi. Kalau Gus Wapi nggak paham, ini sangat kita repot ini. Coba, di dalam surat Al-Qasas, adakah di situ Musa ditanya, apa itu yang ada di tangan kananmu? Nggak ada. Musa nggak ditanya. Makanya tiba-tiba berbunyi, lemparkanlah tongkatmu. Ini nggak ada angin, nggak ada petir. Lemparin tongkatmu Musa. Tapi di ayat yang lain bukan lemparkanlah tongkatmu, tetapi lemparkanlah ia. Coba fokus. Saya rasa teman-teman udah nangkap apa yang saya maksud. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman. Ini kenapa pertanyaan saya yang masalah batu itu tidak dijawab, Mas Edis? Coba fokus dulu masalah batu itu dijawab, baru beralih kepada pertanyaan lain. Pertanyaan Anda itu gampang-gampang sebenarnya. Gini loh, tadi surah Yusuf sudah terjawab. Mas Edis sudah terima dengan data saya. Sekarang berganti kepada pertanyaan yang Musa. Dan saya menjawab pakai data, Mas Edis. Bukan data dari Bible. Fokus kepada Islam, made in Islam, tafsir para ulama. Itu data saya dari sana. Sedangkan dari tadi saya menunggu jawaban dari pertanyaan saya masalah batu. Yesaya bukan mimpi. Dia melihat, bayangkan. Itu melihat bukan mimpi. Itu sudah saya kasih ya. Halam, mimpi atau halam ya. Makanya kalau di dalam bahasa Arab tafsirul ahlam, tafsir mimpi-mimpi, kan begitu. Dalam Ibrani halam, mirip ya, karena Ibrani itu dengan bahasa Arab satu akar. Nah, itu mimpi. Sedangkan Yesaya bukan mimpi. Mas Edis jawabnya pakai mimpi, gak ada data lagi. Bayangkan, datanya mana? Itu saya minta Mas Edis. Sehingga kalau pertanyaan-pertanyaan kemudian kedua, ketiga, masalah Nabi Musa, mau masalah Nabi Adam sekalipun, saya bisa menjawab pakai data, Mas Edis. Apalagi pertanyaan yang tadi ini ya. Ini surah Toha. Berawal dari ayat ke-17. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Lalu Allah mengatakan, Nabi Musa menjawab, qala hiya asai.
ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Jadi tongkatku ini bisa apa? Ya, aku bersandar kepada tongkat ini, merontokkan daun-daun dengan tongkat ini untuk makanan kambingku dan memiliki keperluan lain. Itu perbincangan Allah, perdiskusian Allah dengan Nabi Musa. Kemudian ayat selanjutnya, qala alqiha ya Musa. Allah berfirman setelah ada perdiskusian dengan Allah antara Nabi Musa dengan Allah bertanya tentang masalah tongkat. Lalu Allah mengatakan alqiha ya Musa. Lemparkanlah tongkat itu wahai Musa. Bukan lemparkanlah tongkat itu, lemparkanlah itu. Astagfirullah. Ini gini ya, kalau kita belajar berdiskusi dengan orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab, gini Mas. Nih ya. Lemparkanlah itu. Lalu Mas Edis mengira itu ini bukan tongkat begitu. Saya mengira itu tongkat. Oh, nah, qala alqiha. Ha ini kan apa? Tongkat. Tongkat. Ha ini adalah kata ganti. Tongkat. Lalu apa yang dipermasalahkan? Yang dipermasalahkan di ayat yang lain tidak ada lemparkanlah itu. Lah, di dalam Al-Qasas juga sama. Ini kita jawab ya satu-satu ya. Qala, Allah berkata alqi fi'il amar. Hukumnya mabni wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya mabni. Nah, ha sebagai kata ganti. Ha ini kembali kepada lafal aso karena lafal aso ini adalah muannas diakhiri dengan alif. Ya Musa. Lalu kita buka contohnya dalam surah Al-Qasas. Ya, Al-Qasas nih, Qasas. Ini kita buka Al-Qasas. Al-Qasas. Ayat berapa tadi Mas Adis? Al-Qasas ayat yang ke 31. Di situ tidak ada alqiha, tetapi wa an alqi asok. Nah, 31. Oke. Nah, ini ya. Sama-sama menggunakan lafal alqi, fi'il amar juga kata perintah. Tadi kan alqi sama-sama alqi, kata perintah. Bedanya tadi menggunakan kata ganti domirha, ini menggunakan lafadznya asoka. Beda ya? Lafal aso ini muannas diakhiri alif. Artinya kenapa nggak alqiha juga? Ha. Kenapa hanya diganti? Kenapa nggak alqiha di situ? Astagfirullah. Kena dia. Loh. Kena. Ini lafal muta'addi Mas Edis ya. Lafal muta'addi membutuhkan kepada maf'ul. Maf'ul mau disebutkan atau diganti domir sama saja. Waktu saya. Ini saya kasih contoh yang lain ya. Saya kasih contoh yang lain selain ini. Wah, saya kasih contoh yang lain. merah wajahnya. Pertanyaannya apa guys gitu loh. Ini nih saya kasih contoh yang lain. Habis loh, Gus. Oke, lanjut. Oke. Baik. Teman-teman sekalian, saya akan tunjukkan ya bagaimana di sini sebuah revisi, terjadi sebuah revisi. Saya balik dulu kamera saya ya. Nih, Gus Wapi nih. Nih. Kenapa di sini saya katakan sebuah revisi Gus Wapi gini? Menurut surat yang Al-Qasas itu, menurut surat yang At-Toha, Musa itu kan ditanya. Dia ditanya nih. Nih, lihat ya. Menurut surat Al-Qasas, surat dulu yang batu. Gimana? Jawab dulu yang batu. Sebentar, ini fokus kita nih, lihat nih. Qala, berkata, ya kan? Apa di sini dikatakan? Alqiha. Kenapa alqiha? Karena ha ini merujuk kepada tongkat. Karena tadinya udah ditanya nih, apa itu Musa? Tongkat ya Tuhan, ya Allah. Alqiha, lemparkanlah itu. Oke, jadi tongkat sudah diganti dengan kata ganti ha yang artinya itu. Nah, sekarang kita ke surat At-Toha Al-Qasas 31. Apakah di sini bunyinya alqiha? Di sini bunyinya bukan alqiha. Bunyinya jelas-jelas di sini wa an alqi asok. Asok. Kenapa di sini asok?
Kenapa di sini dikatakan lemparkanlah tongkatmu, bukan lemparkanlah ia? Karena di sini nggak pernah ditanya. Musa di sini nggak pernah ditanya apa itu yang ada di tangannya. Di sini nggak pernah ditanya. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, Gus Wapi. Coba, menurut surat Al-Qasas ayat 31, pernahkah Allah bertanya kepada Musa tentang apa yang ada di tangannya? Jawabannya sudah pasti tidak pernah. Makanya perintahnya bukan alqiha, tetapi wa an alqi asok. Wa an alqi asok, lemparkanlah tongkatmu. Kenapa lemparkanlah tongkatmu? Karena Musa tidak pernah ditanya. Tetapi yang di sini bunyinya bukan lemparkanlah tongkatmu, lemparkanlah dia. Kenapa dia? Karena tadinya Musa ditanya tentang apa yang ada di tangannya. Nah, di sini sudah jelas revisi. Direvisi. Ya, jadi jangan jauh-jauh melihat manuskrip masa lalu. Di dalam Al-Quran langsung direvisi. Nah, pertanyaan saya kepada Gus Wapi, coba, manakah firman Allah kepada Musa? Alqiha, ya, qala alqiha atau wa an alqi asok, yang mana? Coba, di antara dua ini yang mana? Alqiha atau pertanyaan saya dijawab. Asok? Pertanyaan saya dijawab. Nih, sebenarnya ayat itu kan dijiplak dari sini nih. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tangan kanan, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Jadi Tuhan nanya ini bukan karena dia nggak tahu apa yang ada di tangannya, tahu. Apa itu yang di tanganmu? Tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Jadi tujuannya adalah untuk membuat tanda mujizat. Nah, di dalam Al-Quran tiba-tiba aja Allah nyuruh lempar-lempar. Ngapain? Dan makanya saya bilang, mustahil Quran itu datang sebagai penyempurna. Bukan menyempurnakan, tetapi melakukan plagiatisme. Nah, makanya saya bilang, nah, lalu nanti akan saya bahas kejanggalan-kejanggalan yang lainnya. Di mana kejanggalan lainnya? Di dalam Al-Quran ini Musa ngapain bawa tongkat ini? Buat apa dia bawa tongkat? Nah, di dalam Bible narasinya itu Musa itu sedang menggembalakan kambing domba mertuanya. Nih, lihat ya. Nih, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba mertuanya, yaitu Yitro. Jadi ketika dia menggembala domba itu, dia lihat api. Nah, di dalam Al-Quran, nanti apinya buat ngangetin badan. Nanti akan saya tunjukkan. Silakan, udah habis waktunya. Berat, saudara-saudara. Oke, silakan. Oke. Ini saya terangkan ya. Tapi pertanyaan saya nggak dijawab ya, heran saya. Kenapa Mas Edis kok udah dijawab yang batu tadi? Halo, Mas Edis? Ya, silakan. Mas Wapi. Kenapa kok udah dijawab yang batu tadi? Saya pengen nanya dulu. Tadi kan sudah saya jawab, penglihatan. Silakan. Loh, itu kan itu kan bukan mimpi, bro. Karena kamu kan mimpi. Itu ketika dia jadi nabi. Gitu loh. Jawablah. Gitu. Kok malah lemes kayak gitu orang ini? Ini nih ya, nih. Saya jawab pakai ilmu nahwu. Ini harus menjelaskan ilmu nahwu sorofnya berarti, guys. Kecuali gini, Mas Edis. Kecuali sampean itu bisa mengkritik ilmu nahwunya gitu loh. Ini ya. Ini saya terangkan. Fi'il muta'addi. Apa fi'il muta'addi? Fi'il itu kata kerja muta'addi yang butuh kepada objek. Jadi fi'il muta'addi adalah kata kerja yang butuh pada objek atau maf'ul dalam ilmu nahwu sorof. Contoh,
Doroba Zaidun Muhammadan. Doroba sebagai fiilnya, kata kerjanya memukul. Zaidun sebagai objek, Zaid memukul sebagai subjek. Objeknya yang dipukul adalah Muhammadan. Ya, ini didengarkan ini. Kamu gak jawab. Ya, Zaid memukul Muhammad. Muhammad sebagai objek. Ini namanya fiil muta'addi. Nah, sekarang kita bahas ini ya. Alki asoka. Alki ini adalah fiil amar yang fa'ilnya mustatar wujuban, disimpan secara wajib karena kata perintah. Ya, karena kata perintah. Alki, lemparkanlah. Siapa subjeknya? Musa, karena menggunakan fiil amar, maka subjeknya disimpan. Nah, asoka sebagai objek, maf'ulnya, karena ini fiil muta'addi. Lemparkanlah wahai Musa asoka, Tongkatmu. tongkat kamu. Nah, sama dengan ini, alki, alki fiil amar, ya, alki fiil amar berarti kata kerja yang menyimpan subjeknya yaitu Musa. Ya, lemparkanlah wahai Musa, maksudnya asoka, Betul. Objek. Kenapa pakai H? Lah, kecuali begini Mas Edis, sampai menemukan dalam literatur bahasa Arab tidak boleh H ini disebutkan sebagai fa'ilnya, tidak boleh. Sebagai objeknya, maf'ulnya. Nah, baru kamu akan mengatakan, wah ini direvisi. Lah, sampai Kenapa alki bukan alkiha? Ya Kenapa itu. alkiha? Makanya saya jelaskan, tunggu dulu, ini waktu saya kan, jangan dipotong, gitu loh. Sampai Anda kalau menemukan di dalam bahasa Arab, fi'il muta'addi wajib menyebutkan maf'ulnya, baru berarti ada revisi nih, salah nih Al-Quran secara tatanan bahasa Arab. Ternyata penyebutan objek atau diganti dengan isim domir. Isim domir itu ada huwa, ada hu, ada huma. Ini sama saja ini, gak ada bedanya, gak merubah makna ini bro. Kecuali kamu menemukan ya aturan dalam bahasa Arab, fi'il muta'addi harus menyebutkan objeknya, asok harus begitu, tidak boleh diganti dengan kata ganti isim domir. Nah, baru keren, begitu loh. Nah, sudah ya. Itu sebenarnya ilmu nahu Nggak nangkep, Gus Wabi nggak nangkep juga. Sebenarnya nangkep apa enggak saya nggak paham ya. Nggak, Gus Wabi nggak nangkep saya. Nah, ini saya jelasin lagi. Tunggu dulu, jangan dipotong. Ini waktu saya bro, gitu loh. Anda dari tadi motong-motong pertanyaan saya dari awal tidak Anda jawab, ya. Hanya masalah penglihatan mana? Batu apa itu dalam penglihatan itu? Gitu loh. Batu apa itu? Coba dijawab. Saya pengen dengar jawaban Anda menggunakan data bahwa penglihatan yang datang kepada Yesaya itu bukan Yesaya tidur, bukan. Itu memang benar-benar melihat. Ya, bukan tidur dia. Itu batu apa? Dari tadi saya nanya nggak dijawab. Hanya cuma seperti itu. Giliran saya harus menjelaskan dengan datanya. Kan nggak imbang kan kalau seperti ini kan. Kalau pertanyaan seperti ini receh, ini bab nahwu sorof ini, fi'il muta'addi ini sudah di luar kepala saya. Cuma karena kamu tidak pernah belajar bahasa Arab sehingga kamu itu pusing gitu loh. Kok bisa ada kata ganti domir lalu yang satu menyebutkan objeknya. Nah, itulah kegabrulan Mas Edis. Nanti saya akan bertanya ya, saya akan ada pertanyaan baru. Kalau batu ini kan sudah gak dijawab sama sekali ya. Mas Edis sepertinya sudah menyerah dengan pertanyaan itu. Dia hanya mengatakan ya sudahlah, itu penglihatan. Mau gak mau, suka gak suka kamu ya sudahlah, itu penglihatan. Gak usah pakai data, gak usah pakai apa, ya sudah. Itu kita menunjukkan bahwa dari tadi kita menjelaskan pakai data, saudara. Kita pakai data. Mas Edis sama sekali gak pakai apa-apa sama sekali. Ya, kita akan ada pertanyaan baru setelah ini ya. Akan ada pertanyaan baru. Sekian. Makasih Bang, makasih. Waduh. Sangat disayangkan ya, Gus Wapi ini pura-pura nggak nangkep atau gimana? Tolonglah Gus Wapi, janganlah kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Gus Wapi ini. Gus Wapi, dengerin. Lemparkanlah ia. Ia itu merujuk kemana? Sebentar. Lemparkanlah ia. Alkiha. Ia merujuk kemana? Asok. Oke, merujuk ke tongkat atau asok. Betul.
Tetapi yang menjadi pertanyaan bukan itu. Yang menjadi pertanyaan begini. Kenapa di dalam Quran surat yang Al-Qasas bukan Al-Qiha? Bukan lemparkanlah ia, tetapi lemparkanlah tongkatmu. Tahu nggak jawabannya apa? Tahu nggak jawabannya apa? Karena bedanya ada bedanya. Bedanya, sebentar ini waktu saya. Bedanya, tadinya Allah tuh nanya dia, apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Makanya kalimat perintahnya bukan lemparkanlah tongkatmu, tetapi lemparkanlah dia. Karena tadinya ditanya. Sudah paham? Sudah paham? Ya, lanjut aja kan. Nah, kamu ini. sedangkan yang di versi yang di versi At-Toha, ya kan, yang versi Al-Qasas nggak pernah ditanya. Musa itu nggak pernah ditanya. Coba cari kalau ada Musa di sini ditanya. Makanya bunyinya bukan Al-Qiha, tetapi bunyinya lemparkanlah tongkatmu, bukan lemparkanlah dia. Memang kata dia itu memang merujuk ke tongkat. Saya paham, saya tahu Gus Wapi. Tapi kenapa kalimatnya tidak sama? Contoh nih, contoh. Gus Wafi bertemu dengan Edis. Edis nanya sama Gus Wafi, Gus Wafi, apa itu yang di tanganmu? Gus Wafi jawab, HP. Saya bilang, lemparkanlah dia. Nah, lalu ada pertanyaan, apa yang diucapkan Edis kepada Gus Wafi? Lemparkanlah ia atau lemparkanlah HP-mu? Ayo. Kalau saya bilang lemparkanlah HP-mu Gus Wafi, tidak ada saya nanya sama Gus Wafi. Tahu-tahu saya datang, Gus Wafi lemparin HP-mu. Saya nggak nanya itu. Apa itu yang di tangan kananmu? Nah, saya rasa Anda sudah paham nih. Kalau pura-pura nggak paham lagi, nggak tahu lagi saya. Makanya saya bilang, wa an alqi asok, ya, dan lemparkanlah tongkatmu direvisi oleh surat Toha. Jadi Al-Qiha bukan wa an alqi asok lagi, sudah berubah. Nah, jadi pertanyaannya sekarang poinnya, ini poinnya. Mana yang benar? Allah nanya dulu kepada Musa tentang apa yang ada di tangannya, atau nggak pakai nanya, langsung lemparkanlah tongkatmu. Nggak pakai nanya-nanya. Kalau dalam Bible jelas, Tuhan bertanya dulu. Makanya bunyinya bukan lemparkanlah tongkatmu. Di dalam Bible tidak ada bunyinya lemparkanlah tongkatmu, nggak ada. Tetapi lemparkanlah itu. Karena tadinya sudah ditanya apa itu yang ada di tangannya. Nah, sekarang tolong jelaskan itu. Yang manakah yang difirmankan Allah kepada Musa? Lemparkanlah tongkatmu atau lemparkanlah dia. Yang mana di antara dua itu? Jangan kau bilang dua-duanya. Dua-duanya, oh itu dua-duanya. Lemparkanlah tongkatmu, terus direvisi. Lemparkanlah dia. Berat. Jadi begini Gus Wabi, poinnya begini. Sebenarnya narasi-narasi bahwa Al-Quran itu kitab yang menyempurnakan sebelumnya itu tidak dapat diterima secara kaidah, secara ilmiah dan secara akademis kalau kita bandingkan. Ya, Bible jauh lebih teliti menceritakan ketimbang Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran dikatakan kitab yang menyempurnakan atau menyempurnakan? Ini bukan sempurna namanya, tapi semprulna. Itu yang pertama. Nah, habis ini nanti saya mana ini? Gue gak dijawab. Loh, kan saya sudah bilang itu adalah penglihatan. Kalau memang itu bukan penglihatan, Tuhan bertahta sampai jubahnya memenuhi bait suci. Berarti bukan cuma Yesaya yang lihat. Berarti ada orang lain yang lihat. Tapi nanti fokusnya ke situ aja, Bu Suapi. Karena Anda tidak memiliki teks pembanding. Kalau Anda tidak memiliki teks pembandingnya, itu tidak bisa. Tapi ini kan saya punya teks pembandingnya. Yang sudah lebih tua dijiplak oleh Quran yang datang ribuan tahun. Terima kasih teman-teman. Silakan. Hai, meninggal ya. Saya sudah menyangka ya. Silakan. Saya sudah menyangka, guys.
Saya itu kalau sampai bertanya Mas Edis, ya Kristen terhebat pun sedunia ada akan bisa jawab Mas Edis. Pertanyaan Anda sudah saya jawab secara lengkap. Kalau cuma framingan Mas Edis ya, kalau cuma framingan anak kecil bisa Mas Edis. Ya anak kecil bisa. Anda dengan latar belakang yang tak pernah belajar ilmu nahwu sorof, tidak pernah belajar bahasa Arab, lalu Anda mengkritik Al-Quran, itu lucu sekali. Sama dengan anak yang duduk di kelas 2 SD mengkritik dosen yang belajar biologi. Yang dikritik oleh anak kelas 2 SD adalah ilmu biologi. Itu kan lucu sekali. Itu logik Mas Edis. Kalau Anda memiliki konsep dalam bahasa Arab bahwa tidak boleh maf'ul objek disebutkan dengan isim domir, dengan kata ganti, wah itu keren Mas Edis. Keren itu namanya. Di dalam ilmu bahasa Arab, Al-Quran ternyata salah cetak. Kenapa? Karena secara ilmu bahasa Arab, fi'il muta'addi tidak boleh menyebutkan maf'ulnya kecuali harus dengan isim yang zahir. Tidak boleh menggunakan isim domir. Nah, isim domir aja kamu nggak tahu gitu loh. Fi'il zahir, ya, fa'il secara zahir nggak tahu juga. Fi'il muta'addi Anda nggak tahu. Bagaimana kemudian saya seorang dosen biologi, seorang dosen ilmu nahwu sorof mengajari Anda yang hanya belajar terjemahan? Gitu loh Mas Edis. Dari tadi pertanyaan saya, penglihatan Yesaya dia bukan mimpi. Nggak dijawab, nggak ada datanya. Lalu terus menyerang Al-Quran, dengan pertanyaan Yusuf sudah saya jawab, pertanyaan Musa sudah saya jawab, sisi jiplaknya di mana kan nggak dijawab dari tadi. Nah kalau cuma seperti itu Mas Edis, antara satu merevisi dengan yang satu, itu saya gampang mencontohkan Mas Edis. Mencontohkan Bible yang katanya Bible itu teliti lah, Bible itu keren lah, ternyata masalah batu saja Anda tidak bisa jawab gitu loh. Katanya Bible teliti, katanya Bible itu keren, katanya Bible menjelaskan sejarah, ternyata masalah batu saja Anda ditanyakan dari tadi gak jawab. Sudahlah, itu penglihatan lah. Anda suka gak suka itu penglihatan. Apa pertanyaan seperti ini? Jawaban seperti ini itu apa gitu loh. Nah, sehingga kalau cuma mau seperti itu ya, satu direvisi dengan yang satu, saya punya Mas Edis. Pertanyaan model kayak Anda punya. Ini ya. Anda buka di dalam Yohanes 5 nomor 37. Ini ya, Yohanes 5 nomor 37 Anda buka. Di sini ada bacaan begini. Ini tinta merah ya. Tinta merah berarti Yesus ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bapak yang mengutus aku, suaranya aja nggak bisa kamu dengar. Ini Yesus otomatis berhadapan dengan murid-muridnya. Ya. Karena dia saja tidak bisa melihat suara ataupun rupa-rupanya. Dia sedang menghadapi orang di zamannya ketika itu. Nah, sekarang kita bandingkan Mas Edis dengan ini contohnya. Matius 3 nomor 17. Ini yang direvisi yang mana Mas Edis? Matius 3 nomor 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, ini ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jedor. Selamat datang di kebenaran Mas Edis. Ini Matius sedang merevisi perkataan Yesus, saudara. Ya, Matius sedang merevisi perkataan Yesus. Kata Yesus, suaranya tidak mungkin didengar, rupanya tidak mungkin terlihat. Ternyata Matius merevisi, ini bukan perkataan Yesus, ini perkataan Matius. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, gimana? Ini mana yang direvisi ini? Yang benar Yesus apa Matius? Kan cuma seperti ini kan pertanyaan Anda kan? Cuma seperti ini, sekelas ini pertanyaan Anda. Coba dijawab tadi ya, kalau Anda masalah batu tadi Anda sudah tidak bisa menjawab ya, datanya nggak ada. Sekarang ini pertanyaan saya yang baru. Tolong dijawab, jangan fokus hanya kepada Al-Quran. Al-Quran saya jawab pakai nahwu sorof, Anda nggak paham, Anda nggak nyampe pada ilmu itu. Fi'il muta'addi Anda nggak tahu. Isim domir Anda nggak tahu. Sudah saya jelaskan pakai data secara lengkap. Sekarang sampean fokus pertanyaan saya, yang benar Matius mendengarkan suara Bapa Allah, atau Yesus yang katanya suaranya pun tidak pernah terdengar? Jawab pakai data. Yang direvisi yang mana? Apakah Matius merevisi perkataan Yesus, atau Yesus sendiri yang sedang salah paham?
Itu dijawab ya. Saya tunggu jawabannya Mas Edis. Pakai data Mas Edis. Jangan dari tadi, gak ada datanya dari tadi. Gimana Mas Edis? Sangat, Yo, siapa yang merevisi sekarang? Gus Wapi tidak disentuh sama sekali materinya sama dia. Dia tahu. Si Wapi sudah tahu bahwa itu kontradiksi dalam Al-Quran. Waktu saya dong. Jangan panik. Jangan panik begitulah. Ayo, jawab. Baik, saya jawab dulu ya. Gus Wapi, yang di dalam Yohanes itu, Yesus bukan bicara kepada murid-murid. Yesus berbicara kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak percaya kepada dia. Aduh, berat. Dibaca dari atas. Makanya baca Bible, Ya, jangan seperti buka baca datanya. Quran yang tiba-tiba Datanya ayatnya dibuka. nongol di tengah. Nggak tahu konteksnya apa. Datanya dibuka. Duh, sebentar, ini waktu saya nih. Waktu saya. Pakai data lah. Jawab Waktu itu. saya, jangan panik begitu dong. Jangan panik begitu dong. Ya. Masa jawab gak pakai data? Waduh, ternyata waktu saya direbut terus sama dia, tanda-tanda kepanikan yang nyata sudah. Ya, hari. Hai. Joy, dibaca saja dari ayat awalnya. Ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Apakah itu dikatakan kepada murid-murid? Enggak. Yesus berdebat dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sedangkan yang Yesus di Sungai Yordan dibaptis itu peristiwa beda. Bagaimana ini saudara-saudara? Baik, sebentar. Sekarang kita kembali ke sini. Tadi Gus Wapi bilang, Aduh, gak ada data. ini kamu tidak, waktu saya ini, waduh berat ini saudara-saudara. Gak dijawab lagi. Nampak Wapi sudah mulai panas. Wajah memerah. Sabarlah Gus. Aman. Yang Begini Gus ya, begini Gus. Tadi Anda bilang bahwasanya tidak paham kamu nahu sorob dan lain sebagainya. Ini yang saya bilang tipu yang nyata. Dengarkan. Tadi kan Anda sudah tidak bisa menjawab. Ini waktu saya Gus. Aduh berat ini berat. Waktu saya ya. Boleh dibantah tapi kalau waktu menunjukkan data gini. Pertama-tama gini Gus, Anda terus-menerus berkelit bahwasanya itu nahu sorob, Anda nggak paham. Saya tantang seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini. Ini tantangan, tolong direkam. Dapat dari mana Binyamin adiknya Yusuf dalam Quran? Tadi kita sudah bahas kan? Adiknya Yusuf Binyamin. Ilmu nahu sorob apa yang dipakai supaya kita bisa dapat nama adiknya Yusuf? Dalam Al-Quran nggak ada adiknya Yusuf itu. Nah, sekarang begini, enggak, saya cuma menunjukkan ini. Nahu sorob, balaghah, mantik itu adalah sebuah daya upaya untuk membohongi kalian. Sekarang saya tanya, adiknya Yusuf namanya Binyamin dari mana datangnya? Aduh, Dari Bible. Lagi pula ya. Jadi gini, bagaimana mereka melakukan plagiat tetapi biar nggak ketahuan? Binyamin. Kalau nama aslinya itu kan Benyamin. Ya kan? Pertanyaannya baru. Waktu saya ini Pak. Waktu saya. Benyamin tadinya itu namanya itu Ben Oni. Ben itu kalau bahasa Arabnya itu bin, anak dari, ya kan? Nah, Ben Oni itu anak kesengsaraan karena ketika Rahel memperanakkan Ben Oni, dia meninggal. Makanya sangat terpukul itu Yakub itu. Makanya dikasih nama anak kesengsaraan. Tetapi nama itu dirubah. Namanya dirubah menjadi Benyamin. Ya kan? Nah, sekarang kalau Anda baca ayat tafsir Al-Quran, nama adik Yusuf namanya bukan Binyamin, Bunyamin kan? Apa itu Bunyamin? Secara kaidah bahasa Ibrani juga nggak ketemu. Makanya saya bilang, itu nahu sorob itu bohong-bohongan. Dari mana nahu sorob apa yang dipakai sehingga bisa tahu nama adik Yusuf namanya Bunyamin? Benyamin diganti Bunyamin biar mirip-mirip, biar nggak ketahuan jiplaknya, dirubah sedikit. Jadi Gus Wapi gini, intinya begini, Gak ada jawaban. kesamaan ada kisah Yusuf, ada Musa bertemu dengan semak belukar yang menyala, the burning bush itu, tapi semuanya itu sudah ada di dalam Bible. Muncul Al-Quran dari Arab Saudi.
ribuan tahun ingin menceritakan hal-hal yang sama, tetapi ketika dibaca ketahuan. Makanya saya simpulkan, orang yang membaca Bible dengan membaca Al-Quran dengan fair, tanpa terkontaminasi oleh dogma, pasti akan menyimpulkan bahwa mustahil Al-Quran ini tidak melakukan plagiatisme terhadap Bible. Ya kan? Jawab. Aduh. Guys, gimana ini guys? Kok Islam yang disuruh jawab pakai data terus? Dari tadi pertanyaan saya gak ada yang dijawab pakai data. Aduh, ini padahal sudah berapa putaran ya? Saya kan sudah mengatakan tadi, gak dijawab di putaran pertama boleh, dijawab di putaran kedua. Jadi ada satu putaran, Anda fokus menjawab pertanyaan saya pakai data, Mas Edis. Gitu loh. Tadi sampai saya tanyakan, antara Matius mengatakan ada suara dari sorga. Katanya itu di depan ahli Taurat, di depan ahli Farisi. Sedangkan Yesus sendiri dalam Yohanes mengatakan, suaranya gak pernah kamu dengar. Berkata kepada siapa Yesus? Nah, suaranya gak pernah kamu dengar. Sekarang titik tekannya apa? Pertanyaan saya, yang benar itu suara Allah didengar apa tidak? Nah, yang benar tidak pernah didengar oleh ahli Taurat. Tunggu dulu, kok panas ini waktu saya. Saya sedikit ini tadi kan saya santai Mas Edis. Ini waktu saya ya, waktu saya. Santai dulu, jangan sampai topi Anda berwarna merah itu sudah karena panas gak bisa jawab pertanyaan saya itu. Topi Anda sudah sampai berwarna merah itu loh. Gak bisa itu Anda bisa menjawab itu. Sampai kacamatanya putih jadi hitam itu ya. Saking dari buta dari kebenaran dia guys. Titik tekannya, yang benar Matius apa Yohanes? Kalau masalah batu sudahlah, Anda tidak bisa jawab ternyata ya. Itu bukan level pertanyaan Anda ternyata. Nanti akan saya ajukan pertanyaan itu kepada orang yang levelnya di atas Anda.